Program Jejak Aksara membantu siswa inklusif lancar membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Elawati. Saya adalah guru pembimbing khusus di UPT SMP Negeri 1 Buairawang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Program kelas inklusi ini saya beri tema Jejak Aksara. Sebetulnya, pendampingan terhadap siswa yang mengalami hambatan dalam membaca ini sudah saya lakukan sebelum saya mengenal istilah sekolah inklusi. Adanya informasi bahwa beberapa siswa masih belum bisa membaca menggugah jiwa empati saya. Kemampuan membaca ini seharusnya sudah dikuasai siswa sejak berada di tingkat sekolah dasar, karena pelajaran di tingkat sekolah menengah pertama sudah bersifat umum dan meluas. Bisa dibayangkan betapa sulitnya siswa ini memahami materi pembelajaran dan akan berdampak pada hasil belajar mereka. Sekolah berupaya agar siswa yang mengalami hambatan membaca dapat membaca seperti teman yang lain. Tetapi pada saat itu muncul pertanyaan baru, siapa yang akan mendampingi siswa membaca? Karena pada saat itu hampir setiap hari saya full mengajar di dalam kelas. Akhirnya muncullah gagasan tutor teman sebaya. Saya mulai mencari siswa-siswa yang bersedia membantu temannya membaca. Banyak sekali siswa yang berminat menjadi tutor teman sebaya. Setelah pendampingan tutor teman sebaya berjalan, barulah saya mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan guru pembimbing khusus. Pelatihan ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pemahaman dan tahap penguasaan keterampilan. Inilah awal mula saya mengenal istilah pendidikan inklusi. Dari pelatihan ini juga, saya baru paham bahwa siswa yang selama ini didampingi untuk bimbingan membaca merupakan salah satu bagian dari siswa berkebutuhan khusus. Pengetahuan yang saya dapatkan dari hasil pelatihan GPK ini memicu jiwa empati yang lebih besar lagi terhadap siswa berkebutuhan khusus. Hal ini juga yang membuat saya lebih memantapkan langkah saya dalam berdedikasi di pendidikan inklusi sekolah. Saya mulai melakukan identifikasi untuk mengetahui kemampuan dasar membaca setiap siswa. Justru masalah malah bertambah. Tidak hanya hambatan membaca, ternyata siswa juga mengalami hambatan dalam menulis dengan rapi. Bahkan ada siswa yang menulis huruf itu terbalik-balik. B menjadi D, kemudian menuliskan Y-nya arahnya ke depan. Tulisan siswa ini hampir tidak bisa terbaca. Dari sinilah tercetus ide untuk memberikan nama pada bimbingan membaca ini, yaitu dengan nama Jejak Aksara. Nama ini dipilih karena latar belakang siswa yang belum mengenal huruf, belum mampu membaca, dan belum mampu menuliskannya dengan benar. Maknanya yaitu, setiap langkah kecil dalam belajar membaca adalah jejak berharga. Sehingga harapannya, program kelas inklusi ini dapat menuntun siswa menapaki jejak demi jejak menuju kemampuan membaca dengan percaya diri. Kalau di seberang sungai ada bayam, banyak pohon, ketimun buah yang sangat digemarinya. Keras. Ia mencari cara untuk menyeberangi sungai yang harus sedang berjalan di hutan karena merasa haus. Kancil pun mencari sungai agar ia bisa minum. Ketika sedang minum, Kancil melihat kalau di seberang sungai ada. Dari hasil identifikasi, saya mulai membuat program bimbingan membaca. Karena tutor teman sebaya belum bisa diaktifkan kembali, saya langsung mendampingi siswa dalam bimbingan membaca. Tantangan besar yang saya hadapi di awal merintis program pendidikan inklusi ini datang dari sebagian guru yang menganggap pendidikan inklusi tidak diperlukan. Percuma saja, karena tidak akan berdampak pada perkembangan kemampuan belajar siswa inklusi. Tetapi saya tidak patah semangat, karena niat baik insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik.
saya tetap melanjutkan pendampingan terhadap siswa inklusi yang mengalami hambatan membaca dan menulis. Pada bimbingan membaca, saya menerapkan metode fonetik, permainan huruf, media gambar, serta pendekatan multisensori pada bimbingan membaca agar proses belajar lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Pada bimbingan menulis, saya menerapkan metode mendebalkan huruf. Kendala yang saya alami saat melaksanakan program ini antara lain yang pertama, adanya perbedaan tingkat kemampuan membaca antar siswa yang cukup signifikan sehingga memerlukan pendekatan individu. Pemecahannya adalah dengan membuat level tingkat kemampuan membaca. Jadi, siswa yang memiliki kemampuan membaca yang sama dijadikan dalam satu kelompok. Hal ini lebih memudahkan saya dalam memberikan bimbingan secara kelompok. Kedua, terbatasnya waktu bimbingan. Waktu bimbingan ini hanya 2 jam pelajaran. Tentunya ini kurang intensif dengan jumlah siswa yang dibimbing. Pemecahan yang bisa dilakukan yaitu dengan membagi jadwal yang berbeda, serta kolaborasi dengan teman sejawat, sehingga pendampingan bisa lebih intensif. Saya juga berkolaborasi dengan guru mata pelajaran, sehingga guru mata pelajaran bisa meluangkan waktunya sambil mengajar untuk mendampingi siswa dalam membaca. Ketiga, kurangnya dukungan latihan lanjutan di rumah. Hal ini karena keterbatasan waktu atau kemampuan orang tua. Pemecahannya yaitu dengan mengundang orang tua ke sekolah. Di sini kami menyampaikan program yang dilaksanakan di sekolah, kemudian mengajak orang tua untuk sama-sama membimbing siswa berlatih membaca di rumah. Alhamdulillah sejauh ini pemantauan saya sebagai guru Mafel terhadap beberapa peserta didik yang membutuhkan bimbingan khusus. Sejauh ini mereka, contohnya Ardian Pranata, sangat mengalami perkembangan yang sangat baik. Yang dulu saya kenal dari awal masih belum bisa menyambungkan huruf, tapi sekarang alhamdulillah ketika setiap saya masuk, saya panggil, saya suruh membaca, mengamati huruf-huruf yang ada di buku tulis maupun di buku paket, mengalami kemajuan yang sangat bagus. Guru pembimbingnya sangat terkesan di mereka setelah saya tanya. Jadi mereka senang, suka ada guru pembimbing inklusif yang dengan tekun, telaten mendampingi anak-anak tersebut. Pesan saya kepada Ibu Elawati SPD sebagai pembimbing inklusif di sekolah SMP Buerawan ini, kedepannya tetap semangat, tetap konsisten dalam mendidik anak-anak kita yang memang membutuhkan bimbingan khusus agar mereka kedepannya nanti belajarnya lebih semangat, lebih kreatif, dan lebih mandiri. Pendidikan inklusif ini merupakan program dari pemerintah yang wajib satuan pendidikan itu menjalankan kalau ada di satuan pendidikan itu peserta didik yang memiliki inklusif. Pelaksanaannya pada saat ini di UPT SMP Negeri 1 Buerawan, pendidikan inklusif itu sudah berjalan dengan baik sekali. Karena dari awal sudah disusun programnya, dari awal juga sudah didata peserta didik yang memiliki inklusif. Nah, di sini juga program-programnya itu sudah 80% berjalan. Alhamdulillah dengan berbagai kesulitan yang kami hadapi berkat kolaborasi bersama teman sejawat, diskusi bersama kepala sekolah, dan menjalin komunikasi dengan orang tua murid, program kelas inklusi ini masih berjalan hingga saat ini. Dampak dari program kelas inklusi ini sudah bisa dirasakan baik oleh siswa maupun guru mata pelajaran. Dan siswa yang sebelumnya terbata-bata dalam membaca, alhamdulillah membacanya sudah semakin lancar. Demikianlah cerita tentang dedikasi saya dalam jejak aksara ini. Semoga bisa menginspirasi seluruh guru di Indonesia untuk berani bergerak dalam dunia inklusi di sekolah masing-masing. Karena bagi siswa yang mengalami hambatan dalam membaca, setiap huruf adalah langkah menuju harapan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.